Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Hari ini kita akan membahas salah satu masalah terbesar yang sedang dihadapi oleh bumi, yaitu krisis ekologi. Contohnya seperti hutan hilang, udara semakin kotor, dan suhu bumi naik. Krisis ini bukan lagi ancaman masa depan, tetapi kenyataan yang kita hadapi hari ini. Masih dipeluk setan, alergi peradaban, alergi kemajuan. Kurangnya kesadaran terhadap bahaya membuang sampah sembarang, terutama sampah plastik. Lahan eks tambang emas di Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan terancam rusak parah. Kerusakan hutan parah terjadi di Nagari Tanjung Kaliang, Sijunjung, Sumatera Barat. Ratusan hektar hutan dirambah dengan menggunakan 5 alat berat. Raja Ampat, pulau yang dijuluki surga dunia terakhir di Indonesia, kini sedang terancam. Bukan oleh bencana alam, tapi oleh aktivitas tambang nikel yang mendapat izin dari pemerintah. Hujan lebat turun di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh Jambi merendam ribuan rumah warga. Hingga Senin siang banjir kian luas. Bagaimana proses evakuasi dan juga proses pencarian korban hilang di lokasi tanah longsor? Putihnya langit di ibu kota belakangan jelas bukan disebabkan kabut. Asap kendaraan bermotor menyatu menjadi polusi. Jajah langit. Saya rasa di Indonesia hutan terbesar yang terakhir hanya Papua. Kita tidak menjumbang uang untuk bangun negara, tapi kalau kita sumbang oksigen kan sudah cukup sebenarnya menurut saya. Jadi kalau macam kelapa sawit itu datang, jangan sampai saya punya anak cucu mereka tidak lihat cendrawasihnya lagi. Data terbaru menunjukkan kondisi bumi semakin mengkhawatirkan. Di Indonesia, deforestasi neto pada tahun 2024 mencapai 175.400 hektar. Secara global, kehilangan hutan primer tropis pada tahun 2024 mencapai 6,7 juta hektar, 2 kali lipat dari tahun sebelumnya. Selain itu, suhu global telah naik lebih dari 1,1 derajat Celcius dibandingkan zaman praindustri. Semua ini membuktikan bahwa krisis ekologi sedang berlangsung sekarang. Lalu apa penyebab utama dari krisis ini? Pertama, deforestasi besar-besaran untuk pembukaan lahan, pertanian, dan pembangunan. Kedua, aktivitas industri yang menghasilkan polusi udara dan limbah berbahaya. Ketiga, emisi kendaraan bermotor yang membuat kota-kota besar dipenuhi polusi. Keempat, sampah plastik dan limbah rumah tangga yang mencemari sungai dan laut. Semua faktor ini saling berhubungan dan memperburuk kondisi alam. Dampak krisis ekologi tidak hanya merusak alam, tetapi juga kehidupan manusia. Kerusakan hutan meningkatkan risiko banjir, longsor, dan hilangnya keanekaragaman hayati. Polusi udara menyebabkan peningkatan penyakit pernafasan seperti asma dan kanker. Perubahan iklim memicu kekeringan, gagal panen, krisis pangan, hingga konflik perebutan sumber daya. Jika tidak segera ditangani, generasi mendatang akan hidup di dunia yang jauh lebih sulit. Kabar baiknya, kita masih bisa bertindak. Perubahan besar dimulai dari langkah kecil yang kita lakukan setiap hari. Beberapa hal yang bisa kita lakukan adalah mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, menanam pohon dan menjaga ruang hijau, menghemat listrik dan air, menggunakan transportasi ramah lingkungan, mendukung produk yang berkelanjutan, aktif dalam komunitas lingkungan. Perubahan tidak harus besar, yang penting dilakukan dengan konsisten dan bersama-sama. Bumi bukan warisan dari nenek moyang kita, tetapi pinjaman dari anak cucu kita. Mari kita jaga bumi ini mulai hari ini. Satu tindakan kecil, satu perubahan besar. Terima kasih telah menonton, saatnya bertindak untuk bumi, untuk masa depan.